Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan risiko pada perbankan syariah, yaitu risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Izzat Fuadi NPM 0097, kemudian ada Freski Nadia Tamara NPM 0080, kemudian ada Elisa Tiorini NPM 104, dan juga Riko Ardiansyah NPM 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Fuadi. Saya akan mempresentasikan tentang resiko pasar. Jadi apa itu resiko pasar? Resiko pasar merupakan resiko kerugian akibat penurunan harga pasar yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar berubah di luar kontrol bank. Risiko pasar dapat terjadi pada banking book maupun trading book. Pada trading book, dampak risiko pasar langsung mempengaruhi rugi laba. Sementara pada banking book, dampak risiko pasar secara tidak langsung mempengaruhi perolehan net interest income dan juga economic value of equity. Kemudian posisi terkait risiko pasar yang diperuntukkan sebagai posisi bank adalah posisi neto, termasuk posisi on balance sheet dan posisi off balance sheet. Terdapat berupa posisi long atau short. Posisi long artinya total aktiva lebih besar dari total pasiva dan memperoleh laba apabila harga atau nilai pasar naik. Posisi short adalah sebaliknya, memperoleh laba apabila harga atau nilai pasar turun. Pada portofolio artinya nilai pasar dari posisi bank yang terdapat dalam portofolio instrumen, dan portofolio dapat terdiri dari berbagai jenis baik on balance sheet dan off balance sheet. Kemudian untuk menemukan posisi tidak selalu harus menggunakan nilai nominal. Berbagai posisi yang mengandung risiko menggunakan jumlah nasional yang berbeda. Seperti contoh, posisi valuta asing menggunakan nilai nominal posisi, sedangkan posisi forward FX adalah nilai tunai dari forward sesuai sisa waktu sampai jatuh tempo. Posisi zero coupon band dan juga forward rate agreement didapatkan pada nilai tunai sesuai faktor pasar yang berlaku. Kemudian ada jenis faktor risiko pasar. Faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar dari posisi portofolio bank ada 4 kategori, yaitu yang pertama ada suku bunga pasar, kemudian ada nilai tukar, kemudian ada harga pasar saham, harga pasar komoditas. Bank tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli saham dan komoditas, maka faktor pasar untuk bank hanya ada 2, yaitu suku bunga dan nilai tukar. Namun untuk bank yang mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, maka bank bisa memiliki 4 faktor pasar tersebut. Kemudian pengendalian risiko pasar trading. Untuk mengelola risiko aktivitas trading, bank memerlukan tata kelola aktivitas trading melalui kebijakan dan standar operasional secara umum. Tata kelola tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan aktivitas trading. Kebijakan aktivitas trading ini berfungsi sebagai pedoman utama aktivitas treasury dan pengelolaan risiko aktivitas treasury untuk dapat lebih mengkomoditir aktivitas bisnis dan supaya selalu up to date. Kebijakan aktivitas trading wajib dilakukan kaji ulang secara berkala dengan memperhatikan perkembangan aktivitas trading terkini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang berikutnya adalah standar prosedur aktivitas trading. Standar prosedur aktivitas trading ini merupakan ketentuan internal bank yang memuat secara terperinci pelaksanaan aktivitas trading, treasury, dan
pengelolaan risiko pasar atas aktivitas trading, termasuk di dalamnya yaitu ada flow chart, penggunaan risiko pasar, proses market to market, dan manual pelaksanaan aktivitas trading. Kemudian ada kebijakan trading book. Portofolio trading berfungsi antara lain untuk memenuhi kebutuhan nasabah maupun melakukan aktivitas trading untuk kepentingan bank sendiri atau proprietary untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek atas pergerakan harga pasar. Kemudian ada pemisahan tugas. Pengelolaan aktivitas trading bukan merupakan tanggung jawab unit treasury trading saja, namun ini merupakan tanggung jawab beberapa pihak terkait, yaitu seperti front office atau dealers, middle office, pengelola risiko pasar, dan back office atau petugas bagian settlement. Pemisahan tanggung jawab diperlakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya fraud yang dilakukan oleh unit front office sebagai pelaksanaan aktivitas trading. Sebagai contoh, terdapat transaksi dengan counterparty dilakukan oleh petugas bagian front office, namun settlement atas transaksi tersebut dilakukan oleh petugas bagian back office. Kemudian menentukan limit agar aktivitas treasury tidak melampaui toleransi risiko yang ditetapkan bank, maka dalam melakukan transaksi yang mengandung risiko pasar itu perlu diperhatikan beberapa limit trading, antara lain yaitu limit VAR, kemudian ada limit dealer, kemudian ada limit kerugian atau cut loss limit atau stop loss limit. Kemudian ada trading book. Trading book ini merupakan seluruh posisi akun perdagangan bank atau proprietary position pada instrumen keuangan dengan neraca on balance sheet dan atau rekening administratif off balance sheet, termasuk transaksi derivatif. Trading book terdiri dari trading account, exposure perdagangan. Atas posisi trading harus dilakukan perhitungan harga pasar setiap hari atau market to market, di mana laba atau rugi yang timbul langsung mempengaruhi rugi laba bank. Kemudian ada penentuan nilai pasar posisi trading book. Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi trading book dengan akurat. Dalam melakukan valuasi, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko. Kemudian ada identifikasi risiko pasar trading book. Strategi manajemen risiko pasar adalah strategi manajemen risiko proaktif yang dimulai dengan proses identifikasi sumber-sumber risiko. Sebagai contoh, apabila suatu bank itu memiliki posisi obligasi Indosat dalam mata uang US dollar sejumlah $1 juta US dollar, jangka waktunya 5 tahun, kupon dibayar setiap 3 bulan dengan bunga LIBOR 3 bulan ditambah 3%. Maka risiko pasar yang melekat pada instrumen tersebut adalah yang pertama, ada risiko suku bunga US dollar jangka waktu 3 bulan. Yang kedua, ada risiko nilai tukar US dollar ke rupiah. Kemudian pengukuran risiko pasar trading book. Setelah dilakukan identifikasi risiko, proses berikutnya adalah melakukan kuantifikasi atau pengukuran terhadap risiko sesuai dengan faktor pasar yang sudah diidentifikasi tersebut. Langkah berikutnya adalah estimasi dampak potensi kerugian akibat risiko dan membandingkan dengan sistem limit yang sudah ditetapkan. Apabila limit terlampaui, bank melakukan mitigasi apabila diperlakukan. Langkah yang terakhir adalah menentukan strategi pengendalian risiko tersebut. Kemudian ada perhitungan beban modal, risiko pasar, trading, dan regulasi.
Bank wajib menyediakan modal dalam jumlah tertentu untuk menutup risiko pasar atas portofolio yang dimiliki. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak adalah risiko suku bunga atau risiko nilai tukar. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya, risiko pasar atau banking book. Bank dalam melaksanakan aktivitas akan terekspos risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas. Bank harus menerapkan manajemen risiko pada banking book yang memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank sehingga terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh pergerakan suku bunga di pasar. Terdapat dua topik. Yang pertama, identifikasi risiko pasar suku bunga. Risiko suku bunga pada banking book dapat disebabkan oleh perbedaan saat repricing dari sisi aktiva dan pasiva yang disebut dengan repricing risk. Risiko suku bunga juga dapat timbul akibat adanya risiko yield curve, yaitu potensi risiko kerugian karena perubahan suku bunga jangka pendek lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan perubahan suku bunga jangka panjang. Risiko basis adalah risiko kerugian karena penggunaan indeks suku bunga yang berbeda antara komponen pada aktiva dan pasiva. Dan risiko opsi, potensi kerugian karena perubahan jumlah atau jangka waktu instrumen dari jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan counterparty memenuhi kewajibannya. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan risk adjusted return dan menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Segmentasi kredit akan mempengaruhi perlakuan dan kebijakan bank dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit, kewenangan memutus kredit, dan lain-lain. Walaupun setiap bank dapat saja berbeda dalam menentukan segmentasi kredit pada bank masing-masing, secara umum segmentasi kredit dapat dibagi dalam kategori kredit retail, kredit komersil, dan kredit korporasi. Karakteristik masing-masing segmen dapat dilihat pada tabel. Masing-masing bank memiliki kriteria sendiri untuk menetapkan batas pemberian kredit kepada segmen-segmen tersebut. Dengan adanya segmen tersebut, bank dapat merencanakan fokus pemberian kredit sesuai kompleksitas segmen yang bersangkutan. Organisasi perkreditan. Organisasi perkreditan mengatur kewenangan memutus kredit, pembentukan komite perkreditan, dan proses pengambilan keputusan. Operasional bank secara bank-wide dibagi atas 3 fungsi, yaitu pertama, unit bisnis sebagai bagian yang mengembangkan bisnis, unit risk management yang menetapkan kebijakan bank dalam mengembangkan bisnis, dan unit kepatuhan dan audit yang melakukan pengawasan untuk menjaga kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pendelegasian kewenangan memutus kredit. Pendelegasian kewenangan memutus kredit dapat efektif dilakukan apabila kewenangan didelegasikan kepada manajer dan staf yang telah memperoleh pelatihan yang cukup dan yang sudah berpengalaman. Kewenangan memutus kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, pendelegasian kewenangan memutus kredit kepada individu. Proses pemberian wewenangan dilakukan secara berjenjang dari level direksi sampai dengan staf atas dasar penilaian atas keahlian, pengalaman, dan penilaian terhadap pejabat yang akan diberikan wewenang. Yang kedua, pendelegasian kewenangan memutus kredit kepada kombinasi individu. Pemutusan kredit oleh kombinasi 2 individu berguna apabila digunakan dalam kondisi darurat atau apabila diperlukan tanggapan yang cepat dari bank atas suatu permohonan kredit. Terakhir, komite kredit melakukan review dan menyetujui kredit dengan limit tertentu yang ada di atas limit staf kredit secara individu. Komite kredit yang efektif merupakan forum untuk melakukan review kredit, menerbitkan kebijakan, dan komunikasi. Selanjutnya, kebijakan pokok dalam perkreditan. Terdapat 4 kebijakan. Yang pertama, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kedua, tata cara penilaian kualitas kredit. 3, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus. Dan terakhir, kredit yang perlu dihindari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas pengawasan kredit. Bank wajib menerapkan pengawasan monitoring kredit secara menyeluruh dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada objek pengawasan kredit. Objek pengawasan kredit ini mempunyai fungsi pengawasan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan. Yang kedua, ada pengawasan terhadap semua kredit, termasuk kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu yang harus dilakukan secara lebih intensif.
Kemudian prinsip yang kedua ada cangkupan fungsi pengawasan. Cangkupan fungsi pengawasan ini memiliki fungsi mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan secara sesuai dengan kebijakan kredit, proses pemberian kredit, dan ketentuan internal bank yang berlaku. Kemudian ada mengawasi penilaian kolektibilitas kredit apakah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Kemudian ada prinsip pengawasan melekat. Fungsi pengawasan melekat ini memiliki fungsi melekat. Kredit dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit. Kemudian ada direksi menetapkan satuan kerja yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan melekat. Kemudian ada prinsip audit internal. Fungsi audit internal ini melaksanakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit, dilakukan melalui sampel populasi untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan kebijakan kredit, dilakukan kebijaksanaan kredit dan telah memenuhi prinsip perkreditan yang sehat serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perkreditan. Kemudian ada penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan atau diduga menjadi bermasalah. Setiap bulan bank dapat menyusun daftar kredit dengan kolektibilitas tergolong bermasalah dan juga tergolong lancar namun cenderung berpotensi memburuk. Yang pertama ada evaluasi kredit bermasalah. Nah, dalam evaluasi ini, bank dapat melakukan evaluasi terhadap kredit, terhadap daftar-daftar kredit dalam pengawasan khusus, serta rencana dan realisasi penyelesaian untuk mengetahui secara dini apakah kredit dalam pengawasan khusus telah menjadi kredit macet. Yang kedua ada penyelesaian kredit bermasalah. Apabila jumlah kredit dengan kolektibilitas telah tergolong diragukan dan macet, telah mencapai nilai tertentu, bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kredit bermasalah kepada pihak regulator. Yang kedua, membentuk satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah. Kemudian menyusun dan melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit yang tidak dapat ditagih. Kemudian resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini merupakan resiko likuiditas dapat disebabkan bank tidak dapat atau tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif atau berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid. Kemudian tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas ini adalah memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi krisis, agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia. Untuk menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang efisien, bank memperkirakan kebutuhan likuiditas yang terjadwal ataupun tidak terjadwal. Kemudian, likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada counterparty, dan komitmen kredit kepada debitur. Resiko likuiditas terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada funding liquidity risk dan yang kedua ada market liquidity risk. Yang pertama, funding liquidity risk merupakan resiko yang timbul karena bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain. Kemudian ada market liquidity risk. Resiko ini disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuiditasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah.
Kemudian ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang meliputi kewenangan dan tanggung jawab manajemen risiko likuiditas, komposisi aset, dan kewajiban. Kewajiban dan tanggung jawab manajemen likuiditas antara lain menjelaskan suatu alur yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan pelaporan terkait dengan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk menugaskan dan memberikan kewenangan kepada satuan kerja tertentu untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan pihak lawan yang memenuhi kriteria. Kemudian ada proses manajemen risiko likuiditas. Proses manajemen risiko likuiditas simulasi dengan proses identifikasi risiko likuiditas untuk memahami proses aktivitas bank dan mengidentifikasi titik simpul yang rawan terjadi masalah risiko likuiditas. Selanjutnya dilakukan pengukuran risiko likuiditas untuk mengetahui besaran risiko likuiditas dan membandingkan dengan limit, sehingga dapat diputuskan apakah perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan terkait risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas. Proses identifikasi risiko likuiditas dilakukan baik untuk exposure risiko likuiditas saat ini maupun yang akan timbul di masa yang akan datang. Kemudian struktur timing dari arus kas. Risiko likuiditas dapat dideteksi melalui proyeksi arus kas di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, sumber likuiditas bukan posisi aset atau kewajiban itu sendiri, tetapi arus kas yang ditimbulkan dari posisi aset dari kewajiban. Misalnya pembayaran atau pelunasan kredit sebagai proyeksi arus kas masuk, dan penarikan kredit atau pembayaran pinjaman pada bank lain sebagai proyeksi arus kas keluar. Kemudian ada kebutuhan likuiditas dari posisi off balance sheet. Selain kebutuhan likuiditas dari aktivasi posisi pada neraca, kebutuhan likuiditas juga dapat timbul akibat bank banyak memberikan komitmen penarikan kredit yang tidak tercantum dalam neraca. Namun, bank harus siap untuk menyediakan dana di masa mendatang, seperti kredit lain yang belum terpakai, standby LC yang diterbitkan oleh bank dan belum terrealisir. Pengelolaan risiko likuiditas harus memperhatikan komitmen off balance sheet tersebut, terutama pada kondisi krisis, di mana ketika kondisi likuiditas pasar yang ketat akan mengakibatkan kecenderungan penggunaan kredit lain oleh nasabah yang meningkat. Kemudian, pengendalian risiko likuiditas. Dalam pengendalian risiko likuiditas ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengelolaan risiko, yaitu menerapkan corporate governance secara efektif melalui pengawasan aktif direksi dalam melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas. Yang kedua, menetapkan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit untuk mengelola serta melakukan mitigasi risiko likuiditas. Yang kemudian ada pengelolaan likuiditas intraday secara aktif, mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan. Kemudian penetapan batasan limit. Penetapan limit ini dapat meliputi limit mismatch arus kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif. Kemudian ada limit konsentrasi pada aktiva dan kewajiban, kemudian limit pinjaman overnight dan rasio likuiditas lainnya.
Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas harian pada kondisi normal, namun juga harus meliputi limit agar bank dapat terus beroperasi pada periode krisis, baik krisis pasar secara umum maupun krisis yang spesifik bagi bank atau kombinasi keduanya. Menyediakan sumber likuiditas. Sumber-sumber likuiditas bank dapat diperoleh dari sisi aktiva atau dari sisi kewajiban pasiva. Kebutuhan likuiditas dipenuhi dengan kombinasi kedua sumber tersebut secara seimbang. Untuk menjaga ketersediaan sumber likuiditas, bank perlu mengupayakan disertifikasi sumber pendanaan, termasuk jenis funding, periode repricing, dan market segment atau retail. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan bila ada pertanyaan boleh ditanyakan